Halo, ketemu lagi dengan Behave Laundry. Ya, kali ini saya mau membahas tentang bisnis laundry rumahan. Nah, ini santai karena ini memang lagi temanya rumahan, makanya kita mode santai aja. Ini Behave Laundry ini pertama kali dibikin ada di tempat ini. Ini adalah rumah saya. Udah begitu banyak perubahan dari awal sampai kita buka Behave ini sudah 6,5 tahun. 6,5 tahun kita buka di awal di rumah ini. Nah, untuk di rumah ini adalah counter saya, ya. Ini adalah counter saya. Di sini penerimaan laundry di tempat ini. Saya juga ada namanya sales, ya. Jadi menjemput, antar jemput juga melayanin. Kalau mereka yang datang sini langsung dilayanin di tempat ini. Ini adalah tampak rumah saya. Jadi saya ini buka mulai tahun 2017. Nah, sekarang udah 2023, udah 6 tahun lebih. Februari kita buka. Ya, konsepnya adalah Behave Laundry. Nah, Behave Laundry ini adalah laundry sarang lebah. Kok nggak ada hubungannya ya sama laundry ya? Nah, kenapa kita bisnis sarang lebah? Karena madu tuh dibikin di sarangnya dan dikepalai oleh Queen Bee. Dan kebetulan Queen Bee-nya yang lagi ngambil kamera. Jadi biasanya kan dia yang banyak ngomong. Kali ini saya mau banyak ngomong. Ya, jadi ini adalah sarang lebahnya. Kita disambut oleh sarang lebahnya. Nah, masuk ke tempat cuci. Karena dari kasir kita masuk ke tempat cuci. Tara. Ya, ini memang saya ngambilnya di posisi malam. Karena supaya nggak banyak gangguan, saya juga ngobrol lebih enak, ya. Jadi awalnya ini dulu adalah ruangan ini adalah tempat makan, ya, tempat makan dan situ dapur, ya. Jadi wilayah sini dapur, sini tempat makan. Makanya kenapa mesin cuci saya ada di sini, karena saluran airnya dapat dari dapur dulu, ya. Makanya di sini saya fokuskan khusus buat cuci. Jadi kalau ini semua nyala. Nah, ini biasa kalau udah nggak kekejar, kita tumpuk di sini. Biasanya kita juga habisin juga dalam sehari. Kalau tumpukan-tumpukan gini nih habis. Ya. Kenapa sih saya mulai dari rumah? Karena balik lagi dulu itu nggak ada modal. Jadi rumah adalah konsep yang bagus ketika kita mulai usaha laundry sih oke-oke aja. Banyak sih yang langsung ke ruko, cuma karena yang adanya rumah, ya kita jalankan rumah. Dulu aku awalnya itu mulai dari 2 mesin cuci dulu beli, ya, 2 mesin cuci dan 1 mesin rumah tangga yang dulu saya pakai. Tapi yang tersisa di awal tuh ini dulu. Kalau yang Electrolux udah dipensiunkan. Nah, dulu tuh saya beli 1 besar, 1 kecil. Ada 14 kilo, ada yang 9 kilo, ya kan? Terus akhirnya saya beli yang 14 kilo semua. Karena supaya bersih, ya, kapasitas cuci itu lebih baik setengah dari kapasitas ini. Jadi kalau 7 kilo, ya bagusnya 14 kilo. Nah, ini dulu sederet. Dulu ini belum panjang. Dan ini kalau dilihat, kenapa sih kok di mesin cuci saya ini kok ada tingginya ini nih. Sayang kan? Karena di rumah saya itu pernah banjir. Masuk 10 cm. Bayangin kalau investasi segini banyaknya, terus tiba-tiba hujanan, ya kebanjiran semua. Tapi ada positifnya juga. Ini memang saya setting supaya sejajar dengan yang nyuci. Mungkin saya lebih tinggi dikit. Biasanya kalau yang nyuci lebih bawah. Supaya apa? Bisa kelihatan ke dalam ada yang ketinggal nggak. Jadi sejajar. Jadi mereka juga nggak sampai bungkuk banget. Ini kebetulan saya tinggi 170, rata-rata pekerja saya 150 sampai 160.
Nah, dia lebih gampang melihatnya. Nah, itu kapasitas besar ini. Kendalanya di rumah kalau tadi saya bilang kita gratis arahnya, nggak perlu sewa dulu. Kendalanya adalah warga sekitar. Karena dibilang laundry ini limbah gitu. Apalagi kalau mereka ngelihat, mesin cuci saya sebanyak ini, mereka pikirannya limbahnya gimana. Makanya ketika saya buka itu kendala pertama itu malah di RW. Saya ditegur suruh tutup. Itu mesinnya saya baru 3 mesin cuci aja tuh waktu buka. Itu udah langsung suruh tutup katanya limbah. Saya balikin aja. Pak, di kompleks semua ini itu nyucinya pakai apa? Pakai deterjen. Deterjennya ya ada yang jemput Rinso, ada ini. Bapak pakai deterjen nggak? Pakai. Ya ini sama aja. Laundry ini saya rumahan, saya kumpulin di sini. Kalau Bapak bilang ini limbah, ya kan? Kalau dibilang limbah, ya semua warga di sini kasih limbah dong. Ya akhirnya berdebat-debat, akhirnya kita tetap buka. Nah, ini kalau di ruangan, dulu di sini nih ruang tamu. Jadi kalau bukan ruang tamu ya, nonton TV. Jadi nonton TV, sekarang saya bikin jadi ruang setrikaan. Ruang setrikaan dulu awalnya saya cuma 2 setrika sejajar. Nah ini nanti kita lanjut lagi. Nah ini dulu rumah tamu. Kalau ada tamu mau menginap di sini, sekarang sudah dirubah ya. Jadi ini tempat packing ya, tempat packing. Jadi kalau habis setrika diangin-anginin packing. Dulu ini cuma sampai sini aja nih tembok nih. Ini tembok karena ruangannya ini. Terus ini apa? Saya bobok, saya bikin ruang sementara. Saya jadikan yang namanya dryer, mesin dryer. Kebetulan saya nggak fanatik, kalau dryer nggak fanatik satu merek. Ada Maytag, ada Ipso, ada Hughes, ada Speed Queen, ya macam-macam. Ini sengaja saya kasih ventilasi supaya keluar. Nah kalau dulu saya pernah bahas, ini ada lorong. Dulu sempat dilihat bersihinnya ya. Peralonnya itu ada di bawah sini. Karena apa? Ya tadi yang tadi saya bilang, karena kebetulan saya banjir, tapi positifnya adalah balik lagi. Ini sejajar. Nah, ini ada yang belum diambil. Cuma ini nggak mungkin ketukar karena ada masing-masing. Ya, masing-masing punya ini. Sejajar, enak. Lihat, kalau ada yang ketinggal, ya pasti ketahuan. Oke, sebelum lanjut, bagi Bapak Ibu yang mendukung program saya ini, karena nanti habis ini saya akan bikin program-program yang lain, silahkan tulis di komentar apa yang mau ditanya, nanti kebetulan bisa saya bahas ya. Silahkan diisi di komentar, jangan lupa like-nya juga supaya kasih semangat ke kita, karena kita nih sebenarnya udah loyo bikin YouTube ya, masih udah jarang-jarang. Kalau dulu saya bikin kelas laundry, ya kelas laundry part 1, kelas laundry part 2, part 3, terus sampai, karena dulu punya cita-cita 100 seri, nah saya aja udah lupa sampai seri keberapa, bisa diketik aja kelas laundry part 1, part 2, part 3. Cuma itu kelas laundry itu dibikin waktu perjalanan saya. Nah nanti ini ke depan saya lebih arahnya kendala-kendala apa sih yang ada di bisnis laundry. Oke, saya akan lanjut lagi. Ya, ini pola-pola ala behave ya. Kalau tadi dilihat ini semua behave. Kita kasih dekor. Sebenarnya ya, kalau dibilang buat apa sih customer juga nggak masuk sini, ngapain sih di dekor-dekor segala ya, ini ciri khas ya kan. Makanya kalau saya bikin video enak, Instagramable itu. Ya. Nah ini dulu saya mulai dari pakai Nagamoto. Ini saya nggak berani pegang karena ini masih panas pasti. Sekarang saya di setting buat setrikaan. Ini lebih arahnya saya buat jemur ya. Buat jemur nih lampunya mana ya? Sana ya. Ya. Oke. Ini biasa kalau aku jemur satuan
Ini posisinya di sini. Ini jemuran satuan. Kalau bed cover aku ada di atas karena tempatnya nggak apa, mau jalan agak sempit, nggak saya tunjukkan. Ini kita pakai gas. Dulu awalnya kita pakai gas hijau, gas melon, tapi sekarang kita udah pakai gas 12 kilo ya. Ini kalau dilihat ya, ini boiler saya taruh di sini ya. Ini dulu pakai Nagamoto, sekarang pakai Kenso. Jadi apa, otomatis buat apa, setrikanya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini kalau tadi alurnya cuci, kering, setrika, packing. Kelihatannya apa namanya, amburadul gitu ya. Cuma ya memang ini namanya bisnis rumahan. Dulu perdana kita bikin, yang tadi saya bilang di sono aliran airnya ada di sana, mau dibikin stack juga nggak kekejar tingginya, makanya sambil amburadul, tapi ya nggak apa-apa karena masih satu jalur. Jadi kalau di kita ini cuci sendiri, yang nanganin kering sendiri, setrika, packing juga ada sendiri, jadi nggak serabutan, kita masing-masing punya divisinya ya. Nah ini dia. Ini adalah kita tur ke kantor istri saya. Istri saya bernama Helen. Ya, kita masuk, nggak usah ditutup, biarin aja. Ya, ini adalah ruangan kantornya istri. Walaupun bisnis laundry rumahan, kantor juga harus tetap bagus. Nah, tadi dibilang kan sarang lebah. Ngerjainnya di apa namanya, di sarangnya, tentu dipimpin oleh Queen Bee, Helen Ardina Kristiawan. Ini Queen Bee yang kalau ada apa briefing tim ada di kantor sini suasananya. Di sini juga dibikin kalau ada kelas laundry VIP, kita maksimal 3 orang, kita bikin di sini juga. Biasa kita bikin kelas itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Apa yang ada ya belajar bareng di sini. Ya, ini apa namanya, konsep saya bikin kantor supaya orang kalau mau franchise pun lebih percaya. Nah, tentu saja di kantor ini adalah ruang CCTV. Saya ada 2 decoder. Jadi ini ada total 16 CCTV di ruangan saya. Jadi fungsinya melihat ya. Melihat ini pekerjaan, jadi kalau misalnya ada yang ketuker atau apa, bisa dicek di CCTV ini. Oke, kita ke depan lagi. Ya, memang dulu ini dibikin nih pintu utama. Dulu kasir sempat di dalam situ, kita kasir berubah-berubah dengan adanya pandemi, dengan apa namanya, kita berubah. Tadinya kasir di dalam, sekarang ada di luar sini. Dulunya ini sempat jadi apa, ruangan pengering, sekarang jadi counter. Ya, ini bagian terakhir. Nah, kalau tadi ditanya itu pembuangannya di mana? Ini kebetulan nggak ada lampu, kita masuk aja. Kita semua pakai gas 12 kilo, ya. Nah, ini masuk dikit. Kita ada yang namanya sentral gas. Jadi kita ini juga baru tahun kelima kita bikin. Nah, ini pembuangan buat apa, dryer. Jadi tadi di baliknya ini adalah ruang dryer. Kita masing-masing dibikin ini exhaust biar keluar. Oke. Ya, ini laundry rumahan ala Behave Laundry ya. Jadi ini masih gang buntu di sini. Di sini warganya juga masih sunyi senyap ya, karena ini benar-benar laundry rumahan. Tapi balik lagi, gimana Behave itu akan menciptakan bahwa laundry apa namanya, Behave akan menjadi laundry legend. Nah, walaupun di rumah tetap dicari. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan saya lanjutkan bagaimana kisah Behave Laundry selama 6,5 tahun ini ya. Itu pun kalau disupport ya. Supportnya lewat apa? Kirim komentar, balik lagi
subscribe ya, jangan lupa like-nya ya. Kalau banyak yang komentar, saya akan sharing lebih dalam lagi bagaimana saya membuat bisnis laundry ini menjadi laundry to be number one. Wah, ini sampai kaosnya ini to be number one. Oke? Ya, nanti saya juga ada sesi ya. Selain perkenalan ini, saya nanti akan membedah lewat istri saya bagaimana penanganan noda atau apa yang terjadi yang di operasional laundry. Nah, nanti kita gantian. Saya lebih ke arah manajemen, istri saya nanti adalah prakteknya. Oke, sampai ketemu di sharing section berikutnya. Bye-bye. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.